Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadua leput pu habarakarakan. Alhamdulillah pada hari Kamis ini tanggal 8 September tahun 2022. Saya bersama Pak Kepala BNN, tentu Pak Zulian Essos. Saya sangat tertarik dengan Kepala BNN, teman-teman. Makanya pada kesempatan ini saya kembali lagi untuk bincang santai, teman-teman, sambil ngopi. Jadi di sini, teman-teman, sebenarnya saya tidak bertanya, tetapi supaya saya lebih tahu lagi program dan tujuannya. Ada beberapa poin nih Pak yang mau kita bicarakan di podcast ala AKC nih Pak ya. Visi misi BNN yang ke depan Pak, itu kira-kira bagaimana Pak visi misi kita Pak ya? Oke Pak, terima kasih Bapak AKC, Bapak Ade. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. On track, Ya. speed up never up. Hidup sehat tanpa narkoba. Kerja cepat, kerja hebat, perantas narkoba. Iya. Tetap sehat, tetap semangat. Semua kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ade, jika kami menyampaikan beberapa hal menyangkut tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Selatan. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita bisa ketemu lagi bincang-bincang apa yang kami sampaikan kemarin tentang P4GN ya. Iya Pak. Singkatannya daripada yang saya sampaikan tadi, bahwa di Kabupaten Selatan ini telah ada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Selatan yang posisi berkedudukan di Tapak Tuan. Iya. Tapak Tuan sebagai ibu kota Kabupaten Selatan yang menjangkau wilayah Barat Selatan. Ini ada regulasinya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Kita Indonesia dasarnya negara hukum kita Pak ya. Itu setiap ada yang kita inginkan, kita perbuat harus ada dasar hukumnya, ada regulasinya. Sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 4 menyebutkan tujuan dibentuknya Undang-Undang 35 ini, Undang-Undang tentang narkotika ini adalah yang pertama menjamin ketersediaan narkotika untuk kesehatan ya, banyak ya medis yang para dokter. Yang kedua adalah mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketiga, memberantas narkotika dan prekursor narkotika. Kita berantas nih Pak. Memang ada peredarannya, kita berantas. Yang keempat adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang daripada BNN Pak. Tugas dan wewenang BNN sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 64. Nah, pasal 64 ini disebutkan tugas BNN adalah menyusun dan mengkonsolidasikan kebijakan nasional tentang P4GN. Ada 10 yang selanjutnya adalah memberantas narkotika, memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Diberantas nih Pak. Diberantas Pak. Ya, ini kaitan tadi dengan pasal 4 tadi Pak. Iya. Menjamin ketersediaan juga ada memberantas narkotika. Ini ada disebutkan tugas tadi.
ada 10 tugasnya. Sebenarnya apa wewenangnya? Tugas dan wewenang. Wewenang BNN di sini juga melakukan pencegahan, pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka penyelidikan. Nah, kita berhak melakukan penyelidikan nih Pak. Ada hak Pak ya? Ada hak. Jika Itu memang dari pegawai BNN Pak ya? BNN Pak. Tidak terlibat dari pihak kepolisian? Tidak Pak? Pak. Ini BNN saja Pak. Undang-Undang 35 menyebutkan pasal 70 itu. Kita tentang wewenangnya tadi, kita berhak melakukan penyelidikan. Ke sini sana ada peredaran narkotika. Kita boleh turun, kita selidiki. Setelah kita selidiki, boleh kita lakukan penyidikan. Ini oleh penyidik Pak. Penyidik. Makanya kita tadi kemarin kami sampaikan kita perlu ada penyidik dari kepolisian. Oh, untuk bekerja sama Pak? Bekerjasama melakukan penyidikan. Terus ini Pak, pengalaman Bapak semenjak di BNN, apa ada kendala atau masalah yang dihadapi ya, baik waktu di lapangan menyelidiki atau memberantas, itu kendala dan masalahnya apa aja Pak biasa Pak? Terima kasih Pak Ade. Setiap permasalahan itu tentu ada problem. Setiap tugas itu, setiap wewenang itu ada problem, ada masalah Pak. Setiap apa yang kita perbuat, apa kita lakukan, pasti ada masalah. Minimal kita makan nasi saja dengan lauk, dengan ikan. Ada masalah juga, tulang pun ada masalah tulang. Kalau nggak hati-hati kita berarti kena tulang itu Pak, sangkut tulang nanti. Keselak kita. Ini masalahnya Pak. Jadi apalagi masalah narkotika, ini bukan masalah nasional, ada masalah internasional. Jadi problem itu kita temu di lapangan bervariasi Pak ya, tergantung nanti tingkat apa itu dari penyalahgunaan ataupun daripada peredaran gelapnya, apa itu dari bandarnya. Nanti kalau memang penyalahgunaan, nanti kita ketemu dengan pecandu dan korban penyalahguna, mungkin tingkat risikonya kita mungkin lebih rendah ya Pak ya. Untuk melakukan apa tindakan, mereka mungkin perlawanan cukup dengan kita ajak saja baik-baik bisa. Tapi bagi pengedar bandar kita kan nggak bisa itu Pak. Kan perlu dengan adanya dari kepolisian membantu membackup BNK Aceh Selatan. Ini kan perlu senjata. Betul Pak. Namanya bandar itu mereka kan tidak takut mungkin. Ya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi kalau bandar besar ini Pak malah dia memiliki senjata. Ya senjata. Ya ini masalahnya. Jadi kalau bincang-bincang kita ini Pak, kalau saya boleh tahu Pak ya, itu dari BNN dipersenjatai apa tidak Pak? Kita karena kita tidak ada kepolisian Pak, maka kita tidak berikan senjata. Badan kosong aja Pak ya? Badan kosong aja, lillahi ta'ala aja nih Pak. Berarti dengan niat ikhlas saja maka berani Pak ya? Insya Allah Pak, insya Allah.